وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala wa ma ahsana wa arwa'a ma qalahu al-Imam Syaukani rahimahullah fi siyaqin akhar wa huwa yantabiqu ala siyaqina hadha tamamal intibaqi haitsu qala rahimahullah wa'lam anna iradal ayatil qur'aniyati ala itsbati kulli maqsudin min hadhihi al maqasid la yahtaju ilaihi man yaqra'ul qur'anal azim fa innahu idza akhadha al mushaf al karim waqafa ala dhalika fi ayyi mawdi'in sya'a wa min ayyi makanin ahabba wa fi ayyi mahallin arada wa wajadahu mashhunan bihi min fatihatihi ila khatimatihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala fi kitabih fiqh al-ad'iyah wal adhkar wa ma ahsana wa arwa'a ma qalahu al-Imam Syaukani rahimahullah fi siyaqin akhar wa huwa yantabiqu ala siyaqina hadha tamam al-intibaq. Ya, betapa baiknya dan betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani dalam konteks lainnya, yaitu yang berkaitan dengan konteks yang sedang kita bincangkan, bahwasanya Al-Quran ini adalah paling afdalnya zikir Al-Quran. Bahwasanya paling afdalnya zikir adalah membaca Al-Quran. Imam Syaukani berkata, wa'lam anna iradal ayatil qur'aniyati ala itsbati kulli maqsidin min hadhil maqasid la yahtaju ilaihi man yaqra'ul qur'anal azim fa innahu idza akhadha al mushaf al karim waqafa ala dhalika fi ayyi mawdi'in sya'a. Artinya begini, intinya adalah orang yang mau berzikir, dia berzikir dengan Al-Qur'an. Dia baca bagian manapun dari Al-Quran, maka dia termasuk zakir. Gitu loh. Intinya seperti itu. Ya. Jadi misalnya tujuan antum pengen berzikir nih. Antum buka bagian manapun dari lembaran Al-Quran, kemudian antum baca, maka itu sudah menjadi zikir, khalas. Ya. Fa innahu idza akhadha al-mushaf al-karima waqafa ala dhalika fi ayyi mawdi'in sya'. Kalau dia mengambil mushaf nih, mushaf, ya kalau sekarang ada juga mushaf di Android misalnya gitu. Kemudian dia waqafa ala dzalika fi ayyi mawdi'in syaa. Dia silahkan berhenti di bagian manapun, di lembar manapun, di ayat manapun, di spot manapun di Al-Qur'an tersebut. Wa min ayyi makanin ahab. Dari manapun dia suka. Di surat apapun, dia buka sembarang surat apapun. Wa fi ayyi mahallin arad. Di bagian manapun. Wa wajaduhu mashhunan bihi min fatihatihi ila khatimatih. Maka dia dapatkan terhampar dari mulai Fatihahnya sampai khatimahnya Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya itu adalah zikir, ya. Jadi Al-Qur'an, coba kalau misalnya kita baca, kalau sudah belajar tajwid dengan baik atau tahsinnya, buka sembarang aja. Seret buka, baca dari hizb tertentu atau dari bagian tertentu. Dah itu menjadi zikir antum baca. Dan antum akan mendapatkan faedah dan makna semuanya tanpa kecuali. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah bal innal Qur'anal Karima kullahu kitabu dzikrin lillah fa dzikrullahi ta'ala huwa lubbul Qur'an wa ruhuhu wa haqiqatuhu wa ghayatu maqsudih. Yaqulullahu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Wa qala
Wa qala ta'ala waliyatadhakkara ulul albab. Wa qala ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Wa qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala ta'ala fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Baik. Qala hafizahullah bal innal qur'anal karima kulluhu kitabu dzikrin lillah. Mereka seluruh dari Al-Qur'an seluruhnya adalah kitab zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa dzikrullah taala huwa lubbul Qur'an. Zikir itu adalah intinya Al-Quran. Ada minuman gak ikhwan? Lemon gitu, jahe ya. Panitia. Panitia lagi gak ngaji. Maka zikir kepada Allah Ta'ala itu adalah lubul Quran, yaitu intinya Al-Quran. Wa ruhuhu, ruhnya Al-Quran. Yaitu ruh di sini maknanya bukan berarti ada roh nyawa gitu, nyawa. Bukan, maksudnya di sini kehidupan antum ketika membaca Al-Quran itu di zikirnya. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya Al-Quran adalah zikir. Wa ghayatu maqsudih, dan tujuan pencapaian Al-Quran itu untuk menjadi zikir bagi orang yang membacanya, mengingatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang telah kami turunkan kepadamu mubarak, kitab tersebut diberkahi. Dan tujuan dari kitab inilah liyadabbaru ayatih, untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki otak itu yatadzakkar, ya, ingat zikir. Wa qala ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada pengingat bagi orang yang memiliki qalbu. Pengingat bagi orang yang memiliki qalbu. Ya, apakah orang yang enggak ingat berarti dia enggak punya jantung? Punya jantung. Tapi qalb yang dimaksud di sini adalah iman. Qalb yang dimaksud ini qalb ma'nawi. Qalb ma'nawi yang padanya ada ruh dan juga ingatan dan juga ilmu. Yang punya qalb au alqa sam' atau yang memiliki, yang melempar pendengaran. Jadi Al-Quran ini menjadi zikra, peringatan, pengingat buat orang yang masih punya qalbu dan pendengaran. Adapun bagi orang yang qalbunya mati dan pendengarannya tidak berfungsi untuk iman, maka Al-Quran ini tidak ada faedah buat dia. Enggak ada faedahnya. Iya. Dan betapa banyaknya orang ini enggak ngeresep padanya ilmu syar'i, enggak ngeresep padanya Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kadang ngedengerin, tapi ngedengerin dari sisi apa? Cuma ngedengerin dari sisi nada saja. Ya, bukan dari segi apa? Bukan dari segi tadabburnya. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, dan dia menyaksikan apa yang ada pada Al-Quran dari hikayat, dari makna dan seterusnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lempeng, paling lurus. Jadi kalau mau istiqamah, ihtidak dengan Al-Quran. Kalau mau jadi orang yang paling wasat, paling tengah dengan Al-Quran. Kalau dengan pendapat pribadi nggak bakal wasat. Pasti mengikuti hawa nafsu ujung-ujungnya. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan Al-Quran ini memberi kabar gembira pada orang-orang beriman yang beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Juga firman Allah Ta'ala, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka ingatkan dengan Al-Quran, siapa yang diingatkan? Orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat di ini banyak sekali tentang fadilah Al-Quran, bahwasanya fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran, artinya bebas antum ingatkan dengan ayat apapun kepada orang yang
qalbunya hidup kepada orang yang takut ancaman Allah. Tapi kalau misalnya antum ingatkan dengan Al-Quran kepada orang yang mati hatinya, mau ayat manapun, bahkan ayat tentang azab sekalipun, surat Ad-Dukhan misalnya di akhirannya, atau misal surat Al-Mu'minun, atau surat Ibrahim akhirannya, atau di pertengahan surat An-Naba misalnya, ya, dan surat-surat lainnya yang di situ diceritakan azab-azab dan diterjemahkan, nggak ngeresep, belagak nunduk, ya, belagak pilon juga, nggak ngeresep. Karena apa? Nggak takut. Takut itu bukan sebatas klaim, ya. Cinta juga bukan sebatas klaim, tapi terlihat dan tampak dari attitude, gerakan, dan juga dari perbuatan. Iya. Coba kalau misalnya, ente takut nggak lewat situ? Enggak takut, tapi gemeteran dia. Beneran nih, yakin jalan sendiri lewat situ? Enggak takut. Kira-kira penilaian kita itu kenapa jadi gemeter gitu antum? Enggak, ini cuman kedinginan doang gitu. Yakin nggak takut beneran nih? Enggak takut. Kemudian keluar pipisnya kira-kira. Ketahuan bahwasanya dia takut walaupun dia ngomong 1.000.000 kali bahwasanya dia tidak takut. Maka apalah arti klaim kalau misalnya sikapnya berlawanan dengan lisannya? Nggak ada artinya klaim itu. Ya. Sebagaimana banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tapi kemudian apa? Menyembah kuburan, menyembah mayit di kuburan. Gimana? Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tapi sekaligus nyembah kuburan juga. Gimana itu? Ya, baik, lanjut. Wa qad sammallahu Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa qad sammallahu subhanahu wa ta'ala kitabahul aziz dzikran. Faqal wa hadha dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa qala ta'ala dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa qala ta'ala aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala ta'ala Shaf wal Qur'ani Shad. Oh, kenapa jadi soft? Ahsanikum. Wa qala ta'ala Shad wal Qur'ani dzidzikr. Wa qala ta'ala innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azizul la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wa fi hadzal ma'na ayatun katsirah fil Qur'anil Karim. Nah, di sini Allah Taala menyebutkan kitabnya sebagai zikir dari beberapa ayat, ya, banyak ayat, mungkin sampai 10 ayat, ya. Disebutkan bahwa Al-Qur'an ini zikir, ya, dimutlakkan zikir pada Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa seluruhnya Al-Qur'an adalah zikir. Maka manapun antum membacanya, maka antum berarti berzikir hatta antum tidak paham maknanya. Enggak masalah, baca aja. Itulah bedanya Al-Qur'an dengan selainnya dari kalam manusia. Al-Quran kalamullah, dan selain dari Al-Quran dari kalam adalah kalam makhluk. Nah, sekarang kalamullah ini mau antum baca dari awal sampai akhir, di pertengahan mau berapa ayat, dari mulai mana, itu tetap suatu zikir. Walaupun nggak paham. Baik, kita lanjut. Qala Sufyan ats-Tsauri. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah sami'na anna qira'atal Qur'ani afdalu dzikri idza 'amila bih. Idza umila bih. Wa rawa at-Tabari bi isnadihi ila Aun ibn Abdullah qala atayna Ummad Darda natahaddatsu ilaiha qala thumma qultu ya Ummad Darda la'allana amlalnaki. Ya Ummad Darda la'alna amlalnaki. Qalat amlaltumuni wallahi laqadil tamastu al-ibadata fi kulli shay'in fima wajadtu shay'an ashfa li nafsi min fama wajadtu shay'an ashfa li nafsi min majlisi dzikrin qal thumma ikhtaba'at
Thumma qalat lirajul Thumma qalat lirajulin iqra wa laqad wasalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Antum ada aplikasi Al-Quran sama terjemahannya enggak ya? Enggak ada. Syekh, hah? Enggak, Masya Allah enggak ada Qurannya terjemahan. aja. Qurannya aja, Masya Allah udah hafal terjemahannya. Masya Allah, antum luar biasa, antum Syekhul Islam. Al-Qasas ayat 51 ya. Oke. Nah, di sini Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Sami'na anna qira'atul Qur'ani afdalul dzikri idza umila bih." Nah, ini penting. Kami telah mendengar hikayat dan riwayat dari para ulama bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir jika diamalkan. Membaca Al-Quran itu sebaik-baik zikir jika diamalkan. Adapun kalau misalnya cuman antum baca tok dan antum tuh sebenarnya nggak ada keinginan untuk mengamalkan Al-Quran, nggak begitu percaya, udah yang penting baca aja tok, yang penting langgam saya keren lah, congkoknya itu congkok Melayu lah yang penting, atau congkok Jawen, ya, maka ini bukan afdhalul zikir jadinya, ya. Kita maklumi kalau mbah-mbah pakai congkok Kejawen karena udah sulit ya, karena udah apa ya, di kepalanya itu udah isinya wayang tok gitu, jadi ya maklum lah kalau misalnya lekukannya itu membuat orang ingat pentas wayang gitu, itu maklumi. Tapi kalau kemudian sebagian dari kita malah main-main dalam membaca Al-Quran bukan untuk diamalkan tapi untuk pamer-pameran belaka, maka tidak menjadi afdhalul dzikr. Jadi ingat, Al-Quran itu menjadi sebaik-baik zikir antum ketika antum tuh sebenarnya pengen membacanya untuk insya Allah mudah-mudahan bisa saya amalkan kalau misalnya saya paham. Ya, itu paling afdal. Dan beda antara orang yang membaca Al-Quran dengan paham dengan orang yang baca Quran yang penting baca. Yang penting baca ini ya alhamdulillah, dia yang penting baca udah bagus alhamdulillah. Dan tanpa mengingkari makna dari Al-Quran. Tapi yang membaca dengan dengan memahami ayatnya karena paham bahasa Arab dan paham tafsirnya, ini jauh-jauh lebih afdal. Itulah tingkatan ilmu yang berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dengan syaratnya dari Imam At-Tabari meriwayatkan dari Aun bin Abdullah berkata, "Ataina Ummu Darda natahaddatsu ilaiha." Kami datang kepada Ummu Darda. Ummu Darda ini siapa, ikhwan? Istrinya Abu Darda. Ahsantum jazakumullah khairan. Maklumat faedah yang azimah, ghazirah, jazilah. Masya Allah. Siapa Ummu Darda? Istrinya Abu Darda. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Kami mendatangkan Ummu Darda. Kami berbicara kepada beliau radhiyallahu anha. Kemudian aku bertanya kepada Ummu Darda, "Wa ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, la'allana amlalnaka." Jangan-jangan kami membuatmu bosan wahai Ummu Darda. Maka berkata, "Amlaltumuni wallah." Kalian tuh memang benar-benar bikin saya bosan, kata Ummu Darda. "Laqadil tamastul ibadata fi kulli syai." Saya sudah melakukan ibadah dalam segala hal. Apapun celah ibadah saya lakukan. Kemudian beliau mengabarkan, "Fama wajadtu syai'an asfa li nafsi min majlisi dzikrin." Ya, maka aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih menyembuhkan untuk diriku daripada majlis zikir. Ya, kemudian tsumma ikhtabat, kemudian Ummu Darda bersembunyi. Maka berkata kepada seorang pria, "Wahai bacalah surah Al-Qasas ayat 51, "Wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun." Dan sungguh kami telah turunkan berturut-turut perkataan ini Al-Qur'an kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Taib di sini. Apa makna dari ini? Dijawab oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Tafadhal. Assalamualaikum. Wa qala hafizahullah rahimahullahu Ummu Darda wa rahimahullahu salaf as-salih ajma'in kaifa hafidhu awqatahum wa a'marahum wa amaruha bi dzikrillahi wa ma yuqarribu ilaihi
ولم تتردد رحمه الله عندما سألها لعلنا أمللناك أن تقول نعم أمللتموني والله فهي الحافظة لوقتها الحريصة على كمال دينها وتمامه. ماذا فالله فلله ما أزكاها من ألفاظ صادقة وأنفاس عطرة وإيمانية مؤثرة وخير متدفق والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. Baik, rahimallahu Ummu Darda. Semoga Allah merahmati Ummu Darda dan seluruh dari salaf saleh semuanya. Kaifa hafidhu awqatahum wa a'marahum. Bagaimana mereka menjaga waktunya dan umur mereka. Wa amaruha bi dzikrillah wa ma yuqarribu ilaiha, dan mereka memakmurkan umur mereka dengan zikir kepada Allah dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan mereka dengan zikir kepada Allah dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya, imma ilmu syar'i, imma amalan saleh. Ya, hal yang mendekatkan diri kepada Allah cuma dua. Ilmu syar'i dan amalan saleh. Khalas. Dan dua itu obat untuk syubhat dan juga syahwat. Antum tidak bisa mengcounter syubhat tanpa ilmu, dan antum tidak bisa menahan syahwat tanpa amal. Maka siapa yang mendapatkan syubhat pada dirinya, hendaklah dia menuntut ilmu, dan siapa yang kesulitan menahan syahwat, maka tahanlah ia dengan amalan saleh. Maka kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Ketika terjadi fitnah, ya, fitnah syahwat, maka bergegaslah beramal. Karena amal ini mengobati gejolak syahwat. Ya. Dan ketika antum tidak tahu bersyubhat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama, tanyalah ustaz, tanyalah orang berilmu kalau enggak tahu supaya syubhatnya hilang. Begitu. Ya. Karena orang kalau bersyubhat tapi dia terus mengamalkan syubhatnya itu, ya makin parah syubhatnya, maka dia ilmui dulu supaya sembuh. Begitu. Ya. Tapi semuanya intinya menangkal syubhat dan syahwat dengan ilmu. Dengan ilmu, intinya dengan ilmu. Ya, antum nggak bisa beramal tanpa ilmu soalnya. Ya, kemudian walam tataraddat rahimahullah indama sa'alaha la'allana amlalnaka. Tidak ragu Ummu Darda ketika ditanya, apakah kami membuatmu bosan wahai Ummu Darda? Beliau berkata, na'am amlaltumuni wallah fahiyal hafizatu liwaqtiha al-harisatu ala kamali diniha wa tamamih. Iya, kalian membuatku bosan. Apa maksudnya membuatku bosan? Bertemu dengan kalian belaka itu membuatku bosan. Ketemu doang sama orang, Ummu Darda ketemu sama orang doang bosan dia. Apa maksudnya, paham nggak? Kena nggak di sini maksudnya? Hal yang membuat beliau tidak bosan adalah zikrullah. Baik bertemu dengan orang ataupun tidak. Sebatas bertemu doang, cuman ngobrol biasa doang, nggak ada apa-apa, nggak ada faedah ilmu, nggak ada zikir, nggak ada baca Al-Quran. Bosan. Gimana Ali? Kebalikan nggak sama kita? Antum kan kemarin berapa hari atau kemarin bilang, di kontrakan juga bosan Ustaz, baca Quran mulu Ustaz. Antum lawannya Ummu Darda. Ini kalau antum ketemu Ummu Darda ini, antum bakal antum kayak gitu, dimomelin antum sama Ummu Darda. Jadi kebalikan dari kita. Kita baca Al-Quran dan sholat bosan kita. Tarawih harus juz amma. Enggak juz amma batuk semua orang. Susah juga kalau mindset yang gini, susah. Mau dipaksa jus berapa, ya batuk-batuk. Mau tetap juz amma terus dan harus limited dari atin sampai akhir. Kapan majunya bangsa ini gitu kan? Iya. Tapi ya kita nggak bisa maksa orang juga ya, pelan-pelan memang. Begitu. Jadi ketika itu ada zikrullah, ada kalamullah, justru langsung tegap beliau, langsung menyimak dan senang gitu dengan itu. Adapun cuma sebatas ketemu dengan Syekh Habibie, dengan Pak Khairul, Pak apa, terus ngobrol tentang masalah ikan cupang misalnya.
fulus, ekonomi dan seterusnya. Habis waktu dengan itu kalau umur Darda ya, kalau anak enggak juga ya. Ya kok kita malah dibacakan ayat Al-Quran langsung imma tidur, imma kesurupan. Nah gitu aja udah kelas. Kebalikan banget kita, Masya Allah. Itu karena memang iman kita kurang, semangat kita kurang. Kita kurang benar-benar memaknai Al-Quran. Wallahi ya ikhwan, seandainya surat Qul huwallahu ahad saja kita maknai, enggak ada habisnya di sepanjang kehidupan kita. Satu aja lah, Qul huwallahu ahad saja, kelas. Itu sudah melingkupi seluruh usia kita ya ikhwan, dari segi apa? Ubudiyah dan penyembahan kita kepada Allah Ta'ala, pengesaan kita kepada Allah dengan segala ujiannya. Qul huwallahu ahad. Satu ayat itu saja. Antum tadabburi, enggak akan habis waktu antum untuk mentadabburinya Allah. Sampai akhir hayat antum, bahkan semoga akhir hayat antum dan anda juga la ilaha illallah, ya kan? Kalimatnya. Qul huwallahu ahad. Cuman itu doang. Belum lagi Allahus Samad. Allah Ta'ala yang segala sesuatu bergantung padanya. Coba lafal Allahus Samad itu berapa kata Alwi? Berapa kata? Berapa lafal itu? Berapa kata Alwi? Berapa kata Dika? 2 Pak. Ya kan ya? Allahu As-Samad, mubtada khabar, selesai, kelas marfu. Yaitu kalau di Indonesia kan jadi 10 kata lebih itu. Hanya kepada Allah lah segala sesuatu bergantung padanya kan. Tapi tadabburi ayat tersebut dan refleksikan ke segala makhluk di muka bumi dan juga langit. Antum melihat jangkrik, kepik dan seterusnya, semua bergantung pada Allah dari segi rizki, nafas, kehidupan dan seterusnya. Itu tadabburan dari 2 kata Allahus Samad. Sekarang kalau antum mentadabburi kalimat yang dikeluarkan oleh misalnya Ikin mengeluarkan kalimat. Apa kalimatnya? Apa Kin? Coba sok ngomong sok. Kalimat berfaedah, jangan kalimat barokosia, yang gitu. Yang kalimat yang berfaedah coba. Apalah? Tuh. Cuman itu aja. Antum tak ada beda. Apa lui? Gitu aja. Nggak ada artinya, kelas. Nggak ada artinya. Apa coba? Pahala nggak dapat, ngabisin waktu. Itulah kalimat manusia. Sebagaimana sering Anda bilang. Kalamun nas kaddukhon. Perkataan orang itu seperti apa? Asap. Semakin sering antum hirup, semakin sesak dada antum. Ya kan? Enggak usah dengerin kalamun nas kalau antum mau istiqomah. Kecuali kalau untuk mengkonstruksi dan membangun antum ya fadl. Tapi kalamun nas la yantahi ikhwan. Perkataan orang enggak bakal habis. Kalau antum turuti, antum sekarat duluan. Ya begitu. Ya. Tapi jadi Ummu Darda ini merasa bosan dengan apa? Dengan perbincangan biasa. Tapi beliau pengennya apa? Pengen zikir dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, "Fahiyal hafizatu liwaqtiha." Maka Ummu Darda ini menjaga waktunya benar-benar. Al-harisatu ala kamali diniha wa tamamih. Benar-benar harisah, berhasrat untuk berhasrat akan kesempurnaan agama. Ya. Falallahi ma azkaha min alfazin saliqah wa anfasin atirah wa imaniyatin mu'athirah wa khairin mutadaffiq. Maka betapa Allah ini ta'ajub ya. Betapa sucinya lafal-lafal yang jujur tersebut. Anfas atirah, nafas-nafas yang harum. Imaniyatin mu'athirah, keimanan-keimanan yang berbekas. Wa khairin mutadaffiq, kebaikan yang sifatnya itu agak enak diterjemahkan, muncrat gitu. Tadaffuq itu artinya bursting gitu kalau bahasa burst. Tahu nggak burst? Mancar muncrat gitu, gitu kebaikannya. Ada orang kebaikannya tuh cuma setetes, ini enggak banyak. Muncrat gitu. Jadi ibarat kalau antum sedekah, antum melempar duit banyak tuh. Gitu. Gitu kan ya. Memancar ya. Jadi misalnya ada yang alwi kan minta duit sama ana. Ana langsung terus ke muka mereka gitu. Sampai ketampar mukanya sama duit. Jadi khairin mutadaffiq gitu loh. Makanya kata Allah, mimma indafiq, manusia terbuat dari air yang sifatnya muncrat gitu. Cepat gitu loh. Maka seseorang yang dia hirsnya itu adalah menyempurnakan agama dengan zikir,
itu sedikit saja lalai itu nggak enak hati. Nah, kita ini beda banget ya. Kita sedikit zikir malah nggak enak hati kita, pengen kelelayan. Nauzubillah min dzalik. Apalagi yang rajin main game, habis waktunya, atau rajin nonton film, habis waktunya untuk nonton film. Tapi Ustaz, Anda nonton film dokumenter, film dokumenter apa? Dokumenter drakor, sama aja drama Korea. Ya kan? Ya. Jadi ikhwan, inilah sebagian dari sahabat Nabi atau seluruh sahabat Nabi yang mereka benar-benar haris ala dzikr. Ya, betul-betul pengen selalu berzikir, dan mereka contoh-contoh untuk kita semua ikhwan. Baik, ada pertanyaan ikhwan dari Fadl. Ladies first. Dua-duanya bapak-bapak, ladies first. Ya, ngalah sama yang tua. Ya, tafadhol Pak. Kemarin saya mencatat yang kemarin. Enggak apa-apa, masalah. Peristiwa Rasulullah SAW yang diperlihatkan tentang dosa orang. Iya. Berkata tapi tidak menjalankan. Nah, Kalau dari Rasulullah itu kan itu nyata. di mana? Itu nyata, diperlihatkan itu nyata. Nyata ya. Baik surga maupun neraka. Karena sudah ada surga neraka. Pada sisi yang lain diceritakan bahwa itu umat yang pandai menyampaikan tapi tidak pandai menjalankan. Iya. Padahal apa umat Rasulullah yang sudah berdakwah sementara risalah Rasulullah pada mitos masih di Mekah kan masih belum sempurna. Nah, gimana itu? Ya. Maksudnya kenapa? Pertanyaan kenapa gambaran itu sudah terwujud sementara perbuatan belum terhasilkan gitu ya? Bisa seperti itu. Ya kan? Kan belum terjadi dakwahnya para khutbah, ya kan? Seperti kita di zaman sekarang kan, kok bisa bahkan sudah ada kelihatan nerakanya mereka gitu loh. Ya, padahal itu kan hanya terjadi di hari kiamat ya kan. Maka kita katakan begini Pak. Jawaban pertama, ada dua jawaban. Jawaban pertama, yang digambarkan itu adalah kejadian yang terjadi di alam akhirat. Ya Pak. Dan keterjadian di alam akhirat dari segi waktu bagaimanapun tidak bisa dilogikakan dengan keterjadian di alam dunia ini. Bagaimana? Sampai poin ini bisa ini nggak Pak? Jadi alam akhirat itu sebetulnya juga sudah berjalan. Wallahu alam, enggak. Maksudnya kalau kita dibandingkan dengan dunia ini, nanti berjalannya. Ya, kan setelah kiamat. Ya, setelah kiamat. Tapi ini kan gambaran terhadap keterjadian di alam akhirat gitu loh. Bukan berarti Nabi sudah sampai akhirat, enggak. Gambaran keterjadian di alam akhirat, itu satu. Gambaran keterjadian di alam akhirat. Itu bukan hanya itu saja, ada juga ancaman-ancaman lain, dan juga ada tentang surga. Rasulullah SAW melihat gitu loh. Taib. Apakah itu sudah terjadi atau itu sebatas gambaran gaib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Maka kita katakan itu gambaran gaib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Itu sekaligus itu jawaban kedua juga sih. Intinya itu adalah gambaran gaib tentang hari kiamat yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW saja dan malaikat Jibril. Begitu, untuk disampaikan nanti ke kaum muslimin. Apakah itu sudah terjadi? Itu gambaran dan pasti akan terjadi. Makanya itu bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah sekarang itu surga dan neraka sudah ada penghuninya? Kita bilang belum. Karena belum terjadi kiamat. Gitu loh. Kemudian kaidah berikutnya, segala keterjadian yang digambarkan tersebut bagaimanapun tidak bisa persis dilogikakan oleh logika duniawi kita, Pak. Ada lagi, segala keterjadian yang digambarkan, ditampakkan kepada Rasulullah tentang hari kiamat itu tidak bisa disamakan dengan logika persis kita di dunia. Artinya gini nih, contohnya kan orang yang kerjaannya nasihatin orang tapi dia nggak mengamalkan gitu kan, itu akan digunting dengan gunting terbuat dari api. Sekarang coba dengan logika dunia, gunting mana yang terbuat dari api?
Nggak nemu kan? Nggak nemu. Kalaupun ada api, apa bisa menggunting mulut manusia? Nggak bisa. Itu artinya adalah, kalaupun terbayang di kita ada api bentuknya gunting, ketahuilah apa yang ada di neraka itu lebih dahsyat daripada apa yang di bayangan kita. Itu ya. Gitu ya. Bisa dua poin itu bisa dipahami. Pertama apa? Itu gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keutamaan untuknya. Ini hal yang gaib ya, dan juga sebagai peringatan untuk kita semua. Yang kedua, apa yang terceritakan oleh Nabi SAW selain kita wajib mengimani, tapi apa yang tergambar di benak kita itu logika duniawi, yang mana hakikatnya di akhirat nanti yang terjadi itu lebih dahsyat. Contoh lain, Nabi SAW pernah mendengar derapan langkah kaki Bilal, sendalnya Bilal bin Rabah. Dan itu Bilal masih hidup nggak Pak? Masih hidup. Nah, apakah berarti Bilal sudah di surga? Enggak, tapi ini gambaran akan apa yang akan terjadi di surga. Di antaranya adalah Bilal masuk surga radhiyallahu anhu. Bisa dipahami sampai sini logikanya. Nah, kena ya, udah ya. Terjawabkan sudah Pak ya, insyaallah ya. Fadhal. Sebentar, kalau misalnya akhwat ada pertanyaan boleh dicari kertas mungkin. Kalau misalnya bukan akhwat yang akhwat. Kalau Bapak Pak Khairul saya tahu kok. Kalau misalnya akhwat ada pertanyaan boleh tulis. Afwan ya, dipotong nggak apa-apa ya? Boleh Anda potong lagi nggak? Ya, fadhal Raika, fadhal. Ketika orang berzikir atau belajar Quran, kemudian tubuhnya kayak merespon itu badan rasa Panas. nyaman atau panas dan sejenisnya, itu indikasi ada Gangguan. Panasnya di bagian mana dulu nih? Panasnya kadang panas di bagian tertentu misalnya. Itu memang ada setan atau dianya emang setan sendiri mungkin. Itu mungkin emang ada setan, ada jin, atau dianya emang setan. Setan. Coba sekarang panasnya di mana? Kadang-kadang panas di bagian tertentu. Ya. Kadang-kadang merinding. Atau kadang-kadang panas tapi kadang-kadang enggak gitu loh. Ada gini, ketika Anda baca Al-Quran, tiba-tiba Anda merasakan punggung Anda itu kepanasan. Selalu begitu kalau baca Quran. Maka ini berarti indikasi kuat ada gangguan syaitan jin. Di punggung, tengkuk punggung sebelah sini lah. Biasanya orang yang seperti ini orang yang mudah marah, temperamental, dan cepat ketika berdebat, cepat gitu lah, kayak ketarik gitu loh. Ini berarti ada setan di situ. Emang setan bawaan, maksudnya emang mungkin jin korinnya, mungkin jin nasabnya, atau mungkin dia pernah pakai apa gitu. Biasanya kalau di sini tiba merinding terus kayak gitu, biasanya bukan karena santet biasanya. Tapi kalau kemudian ketika baca Quran, perut, ya. Perut daerah sini, pencernaan perut, ya, atau mungkin kepala atau apa pusing gitu. Ini kemungkinan santet, sihir. Entah santet berbentuk pelet, entah santet berbentuk apa, pokoknya sihir biasanya. Itu kalau setiap baca Quran kayak gitu, ya. Ada juga yang jin bawaan. Kalau jin bawaan dia bisa panas, bisa juga kemudian keluar gerakan-gerakan yang menjadi perwakilan dari perwujudan jin itu. Misalnya dia baca Al-Quran, kemudian tiba-tiba nyakar-nyakar, ya, gitu kan, nyakar gini. Ada murid anak pernah kayak gitu. Kalau saya baca Quran Baqarah apa gitu, tiba-tiba saya nyakar gini saat. Ada yang baca Quran, tiba-tiba dia pengen joget. Ini jin sinden nih, Cikidul, ya kan? Jin sinden. Ya. Ada yang kayak gitu. Nah ini perwatakan perwujudan jinnya kayak gitu.
Itu kalau memang indikasi kuat diganggu jin. Tapi nggak semua yang kepanasan karena ganggu jin. Mungkin karena ada faktor lain gitu loh. Karena emang dia nggak suka gitu loh. Emang dia nggak nyaman aja baca Quran, nggak biasa gitu loh. Maka ketika baca Quran, secara psikologis ini bukan hal yang biasa dia lakukan sehingga berefek pada tubuhnya. Kadang ada yang kayak gitu. Sehingga dia curiga juga kayaknya kena jin. Bukan jin, emang situnya setan. Bukan jin, emang situnya setan. Jarang baca Quran. Gitu. Jadi yang merasa panas kalau baca Quran atau dibaca Al-Quran ya dilihat bagaimana dirinya. Ya beda-beda, kasus orang beda-beda, nggak bisa dikatakan antum panas. Iya nih, berarti kena gangguan jin. Belum tentu. Bisa saja karena nggak begitu merasa nyaman aja gitu, karena nggak biasa baca Quran. Begitu ya.